Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Wali. Ordernya mungkin barang orang yang diatur tuh kayak ini, kayak ada gini gitu. Oke, malam ini kita akan edukasi lagi, yaitu tentang strategi trading cepat. Strategi trading cepat cuan dan strategi cuan santai. Cepat cuan dan cuan santai. Oke. Siapa yang minta kemarin nih? Strategi trading cepat cuan dan cuan santai. Oke, cepat cuan ini berarti tradingnya adalah trading cepat. Fast trade. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau fast trade, ya, saya akan bahas dari yang fast trade terlebih dahulu. Ingat, ini strategi trading cepat cuan. Cuan loh yang dicari ya, bukan minus. Kalau pengen cepat cuan, maka harus disiapkan peralatannya. Peralatan harus disiapkan. Apa aja peralatannya? Peralatannya yang pertama, aplikasi sekuritas yang bisa untuk memantau pergerakan saham secara real time. Gitu. Apa aja? Nah, yang saya gunakan, Bapak Ibu boleh gunakan apa aja silakan. Yang saya gunakan, yang pertama, untuk melihat pergerakan saham, itu dibutuhkan yang namanya satu, bid offer. Ini bid offer. Yang kedua, transaksi yang baru saja terjadi. Yang ketiga, grafik. Ya, grafiknya ada apa? Grafik daily, time frame-nya daily. Candle-nya HACAP. 3. Yang keempat, grafik time frame-nya 1 menit. Yang kelima, grafik yang time frame-nya 100 tick. Yang keenam, yaitu top gainer. Jadi, kalau mau cepat cuan, silakan lihat ini. 1, bid offer. 2, stock down. 3, time frame daily, grafik time frame daily. 4, menit, 1 menit. 5, 100 tick. 6, top gainer. Ini harus dimiliki. Ini harus dimiliki. Ada lagi, tambah lagi. Yang ketujuh, stock bid. Nggak harus stock bid, tapi yang ada super trendnya. Ya, super trending. Jadi ada 7 yang harus disiapkan. Ada 7 screen yang harus disiapkan kalau ingin cuan cepat. Artinya apa? Fast trade. Ini cepat. Tradingnya cuma 5 menit maksimal. Beli, sahamnya naik, jual. Profitnya 1%, 2%, jual. Maka harus melihat pergerakan ini. Harus melihat bid offer iya untuk mengetahui apakah akan naik lagi. Melihat stock down, apakah transaksinya banyak beli, banyak jual. Melihat 100 tick, memastikan jumlah transaksinya 1 menit, memastikan pergerakan dalam waktu menitnya. Time frame daily untuk melihat secara global
seperti apa pergerakannya. Dan top gainer ini untuk mengetahui saham apa aja yang sedang mengalami kenaikan tertinggi sampai terendah. Lalu di Stockbit ini untuk melihat super trend supaya kita tahu kapan waktu terbaik beli dan kapan waktu terbaik jual. Itu kalau untuk fast trade. Ya. Saat trading ini harus disiapkan. Apakah harus mandiri sekuritas? Tidak. Sekuritas apapun yang memenuhi unsur tadi, bid offer, stock down, 100 tick, 1 menit daily, ada apa ini namanya, top gainer, boleh silahkan. Nggak harus mandiri sekuritas. Sekuritas apapun yang ada ini. Supaya apa? Mudah melihatnya, mudah memantaunya. Lalu kombinasikan dengan Stockbit. Jadi peralatan ini harus Bapak dan Ibu miliki kalau ingin cepat cuan. Wajib, iya. Kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa. Loh, wajib kok nggak apa-apa. Itu. Jadi ini harus disiapkan. Supaya apa? Supaya benar-benar bisa melihat pergerakan harganya. Itu untuk trading cepat. Nah, lalu saat trading, dari mana dapat sahamnya? Dari mana dapat saham secara cepatnya? Ada banyak sekali sumber untuk kita mendapatkan saham. Pertama, bisa dari data top gainer. Boleh. Bisa dari running trade, silakan. Bisa dari frekuensi, monggo. Bisa dari kata teman, silakan. Bisa kata berita, boleh. Atau kata siapapun, sumbernya dari mana saja, nggak masalah. Yang paling penting, kita harus cek terlebih dahulu, apakah saham tersebut secara indikatornya, secara grafiknya, apakah benar mau naik. Jangan-jangan mau turun. Itu. Jadi sumbernya bisa dari mana saja. Jangan bingung, sumbernya itu dari bursa efek semuanya. Dari 860 saham, cuman itu kok sahamnya. Nggak akan keluar dari situ. Kecuali ada yang IPO, ada ketambahan. Jadi kok tahu dapat ini dari mana? Kok tahu saham ini dari mana? Kok tahu saham ini dari mana? Orang-orang yang tahu saham ini dapat dari mana, itu mereka nggak pernah nanya. Melihat. Yang suka nanya, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Pasti jarang ikut edukasi dan pasti jarang mempraktekkan. Kok tahu ini naik, kok tahu ini turun? Pasti tidak mempraktekkan materi yang diajarkan. Gitu. Jadi itu cara trading cepat. Nah, mau dapatnya dari mana saja silakan. Mau dapat dari WX Master Robot juga boleh. Dari tool yang lain boleh. Jangan terlalu fanatik terhadap tool. Gunakanlah yang Bapak dan Ibu merasa nyaman. Kalau mau fast trade di mana? Di WX Master Robot di sini kami juga sudah kasih. Tidak perlu mencari, cukup melihat. Mau fast trade yang mana? Ini ada. Samsungnya ABA, Awan, Arsi, Akro, BABP. Ada di sini. Gitu. Jadi bisa mau cari yang
fast trade, ya. PSLS, parabolik besar pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Jadi ada banyak sekali. Tinggal dari saham-saham yang ada di sini ini, lalu cek di mana? Di sini. Lalu cek di sini. Gitu. Itu fast trade. Jadi langkah pertama, carilah sahamnya dulu, screening dulu. Setelah di screening, masukkan di sini. Di Stockbit atau di MOS. Di Stockbit, kalau super trendnya pindah ke bawah, silakan beli. Cukup itu. Kalau nggak ketemu kondisi itu, jangan beli. Dapat dari mana sahamnya? Dari WX Master Robot boleh. Gitu. Oke. Itu yang fast trade. Nah, kalau yang swing bagaimana? Yang tradingnya santai bagaimana? Cuannya santai bagaimana? Ya sama. Yang mau cuannya santai, berarti tradingnya secara swing. Dapatnya dari mana? Dari skinner di sini. Mau belinya kapan? Oh, saya mau belinya sore 16.30. Ya boleh, silakan. Tinggal lihat di WX Master Robot di sini. Kalau mau trading santai, mau cuan santai, Bapak dan Ibu tinggal cari yang di BBP, bayangan biru pertama ini. Bayangan biru pertama. Ini. Saham-saham yang muncul di bayangan biru pertama ini, Bapak Ibu bisa buat swing dan pilihlah yang P. Ini. Silakan pilih. Ada banyak yang mau dipilih. Udah pilih aja salah satu. Yang teratas atau bawah, merem. Pilih aja. Jadi cukup mudah sarannya sudah. Mau swing, ya udah beli. Kayu, besok mau beli. Silakan swing kayu. Targetnya berapa? 5%. Tapi ingat, kalau sudah 5% ya diambil. Jangan sudah nyampe 5% nggak diambil. Lalu turun, minta dinaikkan lagi. Kan bahaya yang seperti itu. Nggak bahaya, tak? Minta dinaikkan lagi. Gitu. Jadi yang mau santai, ya udah ini aja. Nggak usah ribet-ribet. Biar robotnya ini aja yang ribet. Besok kayu, MKTR, ACES, udah itu aja. Gitu. Jadi cukup mudah. Misal besok mau swing, apa yang harus dilakukan? Ya mau beli yang mana? Mau beli kayu, mau beli MKTR, mau beli ACES. Mau beli semuanya. Jangan serakah. Beli salah satu aja. Lalu dipantau. Lalu dilihat. Kalau swing, memantaunya jam berapa? 11.45 dan 15.30. Jangan mempersulit diri. Swing, tapi dipantaunya setiap menit, setiap jam. Sahamnya turun, nanya, Pak ini kok turun? Lah memangnya saham harus naik terus? Kan enggak, kan ada waktunya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Malam, Bos. Iya, Bos. Mau tanya tadi yang tampilan yang banyak yang ada 7 itu semua dari MOS semua ya, Bos? Ini MOS sama Stockbit, Pak. Stockbit satu ya? Digabung. Ya, satu Stockbit.
Saya belum nyoba banyak sih, nanti ngeluarinnya gimana, nanti mungkin mohon petunjuknya ya, biar keluar seperti ini gitu. Kenapa? Ini di desktop ya, Bos? Ya, yang di versi desktop. Desktop ya, oke, siap. Saya coba nanti. Makasih, Bos. Oke, Bos. Halo bosku, Yes. bos. Itu yang stock bid itu bisa diganti top ranking ya di situ, bos? Gimana? Top ranking. Ya top gainer. Apanya yang diganti, Pak? Ini loh yang layar stock bid kan itu atasnya stock bid. Maksudnya Oke. semuanya MOS gitu loh. Kenapa? Itu semuanya jadi MOS. Maksudnya kan kalau di MOS itu kan ada yang tabel ranking itu ya, yang memperlihatkan top gainer. Ini ranking. Ya, ini ranking. Terus mau diapain? Ah, yang kosong itu jadikan ranking situ bisa nggak? Ya bisa. Mau dikasih apa aja kan bisa. Kayak gini. Ini Iya, ranking bener. ini. Ya, Ya. caranya gimana itu, bos? Kenapa? Caranya gimana? Ngeluarin ranking bisa nggak? Caranya Oke, caranya pertama buka mouse-nya, tinggal diklik belakangnya itu lalu ya. di sini ada ranking, lalu klik stock gainer, maka ini sudah muncul apa itu dapat tadi minta ranking. Lalu tinggal ditata. Oh, ditambahin yang itu ya, yang MTS Yes. itu ya. Betul. Oh, oke, siap-siap, bos. Gitu. Oke. Bos, mau nanya lagi, bos. Yes. Itu kalau yang di WX itu tuh belinya ada syarat lotnya gitu nggak, yang biru pertama itu? Syarat lotnya gimana? Maksudnya maksimal beli lotnya itu berapa gitu ya buat Sui? Maksimal beli lotnya, Bapak atau Ibu tinggal lihat di bid offer. Rata-rata lotnya di situ berapa? Oh, oke, siap, bos. Gitu. Supaya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Siap, bos. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Dewa gimana nih, bos, perkembangan Dewa ini? Ya nggak apa-apa, kan sudah profit. Sudah profit apa belum? Udah, saya buang setengah tapi Duh, kok buang setengah? ya Setengahnya kali mau aja besok arah kan nggak tahu. Setengahnya mau dibuat apa, Bos? Setengahnya ya berharap bisa jadi 10%, kayak yang share-share cuan di grup, ya nggak? Kalau ARB gimana? Nah itu tadi aku cuma ingat bos aja bilang kan tinggal tidur nggak apa-apa, ya udah saya tinggal tidur aja. Ya berarti kan nggak ngikut pesannya Ikut. kan? Ya, Masuk, terus bos. kau dijual, berarti kan nggak tidur. Enggak, tadi pas jam 3 lumayan lah gitu kan. Ya kan? Berarti nggak Buang dulu setengah lah. ini. Sudah tinggal tidur dia bangun. Tapi aman ya bos ya, kayaknya bos ya. Ya tergantung, Bapak biarkan 5 hari ya lain lagi. Makanya gini loh, trading itu dilihat. Saya kan hanya bilang yang tadi, besok saya juga nggak tahu. Besok secara volume bagaimana, tidak ada yang tahu. Kalau hari ini tinggal belinya tadi ya, memang saat saya sebut tadi, tinggal tidur. Ya udah nggak apa-apa, tinggal nggak apa-apa. Kenapa? Karena volumenya tadi itu besar saat pembukaan tadi. Besok bagaimana? Ya belum tahu besok. Oh, itu dikatakan volume besar tuh berapa banyak patokannya bos? Ya lebih banyak dari kemarin. Melihatnya di mana sih caranya bos? Coba buka ininya, Mandiri Sekuritasnya. Oke bos, saya lagi nyetir nih bos, sambil apa namanya? Sambil ikut Zoom nih loh, saking niatnya untuk belajar nih loh bos. Niatnya. Oke. Silakan buka time frame daily-nya. Buka time frame daily.
maka di sebelah kanan itu ada yang namanya persentase. Time frame daily, oke, aku tahu. Di kanan bawah, di situ selalu ada persentase. Contoh, Inco hari ini naik volumenya Dilingkarin, Bos. 104, nah ini kan sudah saya lihat, 149 dibanding kemarin. Mana sih Bos tingkatan? Oh, bawah itu ya. Oke. 149 daripada kemarin. Ya lebih besar daripada kemarin. Oh iya. Jadi itu namanya lebih besar. Oh iya. Jadi saya lihat deh. Yang kemarinnya di bawahnya ya Bos ya? Iya kan kemarin. Bukan di bawah. Kalau di sini sudah 100% pasti lebih besar dari kemarin. Kalau belum melebihi 100% berarti belum lebih besar kemarin. Atau lihat candle volumenya di sini. Kalau warnanya biru berarti lebih besar dari hari sebelumnya. Jadi tinggal lihat di angkanya atau di candlenya. Kalau di candlenya hanya lihat biru, kalau biru berarti lebih besar dari kemarin, kalau merah berarti lebih kecil dari kemarin. Kalau misalnya yang kanan cuma 60 tapi biru gimana Bos? Nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya? Ya, Kalau kalau biru 60 tuh pasti berarti kan 100 masih ya, Bos? minus. Kenapa? Kalau biru tuh pasti 100 ya Bos? Iya, pasti lebih besar dari kemarin. Persentasenya pasti 100 ya Bos? Iya, 100 lebih pasti. Oke Bos. Iya. Oh lihat volumenya ya dari situ ya. Jadi kalau misalnya ada saham pergerakan, misalnya lagi fast trade pergerakannya cuma di bawah 100 gitu, jangan masuk ya Bos? Ya tergantung, ya bisa masuk, bisa enggak. Maka ini loh, paling mudah ini loh. Lihat di Stockbit, kalau super trendnya pindah ke bawah itu beli, pindah ke atas jual. Kadang gini ya Bos ya, seminggu ini ya ada agak fokus juga lah, melihat gitu. Itu kadang yang saya perhatikan, biru pertama iya, cuma dia nggak langsung turun gitu loh, apanya tuh, super trendnya gitu. Terus maunya yang Ada kadang momen-momen seperti itu gitu. ya memang kan Bos. Nanti Biru turunnya udah, ya. nanti momen-momen candle ketiga itu baru dia turun. Kita kan jadi kayak gini ya. Wah ini biru pertama nih, mau masuk enggak. Tapi kok nggak turun-turun, nanti pas sudah candle ketiga keempat dia baru turun. Kita sudah kalah momen kan sebenarnya. Benar nggak Bos? Iya, terus Pertimbangan lain apa Bos selain itu? Misalnya volume atau apa, kan saya baru tahu nih volume. gini Bos. Oke, saya jawab lagi. Kalau nggak mau gagal, cari saham yang candlenya biru pertama, parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah, super trendnya juga baru pindah ke bawah. Kan itu rumusnya. Ya memang, cuma ada momen-momen ya kalau ada momen nggak langsung pindah gitu. Nah ini contohnya yang di ujung itu loh Bos. Itu kan biru ketiga apa kedua itu? Mana Yang ini? ujung kiri itu. Oke. Itu kan ada momen-momen kayak gitu ya, pergerakannya gitulah, nggak volatil gitu loh. Iya, apakah ini biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah? Nah, ya. Enggak Tapi kan ya maksudnya itu kan candle kedua apa itu ya, yang kiri itu. Ya. Candle kedua yang ini ya. Gini loh Bos, ya. Bapak saat mau beli saham,
kan maunya nggak pernah gagal. Iya, Oke, benar. benar kan? Maka cari kondisi seperti apa sih saham itu yang nggak pernah gagal? Ya, oke. Saham yang nggak pernah gagal naik jika kondisinya biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah di saat yang bersamaan. Maka kalau ketemu kondisi seperti itu, silakan dibeli. Misal nggak ketemu kondisi yang seperti itu, bagaimana? Ya, jangan dibeli sahamnya. Iya, siap, Bos. Paham nggak? Jadi misal gini, Pak Tenri, mau saya gambarin apa ya? NTBK, Bos. NTBK coba, Bos. Bukan Bos. gini loh. Misal nih. Pak Tenri pengen beli handphone yang warnanya merah marun. Ya. Tapi ternyata setelah pergi ke tempat handphone yang ada merah pink, mau dibeli nggak? Enggak lah. Ya enggak. Trading saham sama. Kalau tidak ketemu saham yang biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah di saat bersamaan, ya jangan dibeli. Kan nggak sesuai dengan kriterianya. Iya. Gitu dong. Iya, Bos. Masuk nggak? Cukup. Nah, itu pertimbangannya NTBK itu tadi pagi gimana itu, Bos? Aku pengen tahu. Kenapa? NTBK. Candlenya sejajar apa enggak? Yang mana, Bos? Ya NTBK. Coba lihat candlenya. Belum tahu ya, Bos. Kenapa? Belum tahu, saya cuma masuk aja tadi pas. Ya, jangan gitu dong, Bos. Selamanya nggak akan paham. Iya, itu sejajarnya gimana ya, Bos ya? Ya lihat candlenya, buka candlenya sekarang. Coba tolong bukain dong, Bos. Ya nggak mau saya. Nggak mau saya. Aku lagi nyetir, Bos. Ya sama, saya juga lagi edukasi. Iya, Bos. Oke, Bos. Jangan gitu dong. Edukasi kan Bapak maunya bisa. Oke, siap. Makasih, Bos. Nanti ku lihat ya. Silakan. Jadi kalau nggak mau praktek, itu percuma. Karena saya akan bolak-balik dan yang ditanyain itu. Kalau mau praktek, sekali Bapak dan Ibu nanya, pasti bisa malam ini. Udah aku buka, Bos. Sekarang, Bos. Oke, buka. Candle bayangannya berapa persen? Bayangan. Di ini ya, di WX ya? Iya. 5%. Tadi pagi, candle bayangannya berapa persen? Nggak tahu, Bos, aku, Bos. Lihatnya lupa. Terus kenapa beli? Dasarnya apa? Ya, karena ini aja, Bos. Karena volumenya besar, Bos. Volumenya besar. Besar dari mana volume hari ini? Karena pergerakannya naik turun gitu. Nah, ini kayaknya masuk aja lah. Naik turun dari mana? NTBK tadi naik terus kok. Maksudnya pas pertama buka runningnya itu naik turun. Naik turun? Enggak, langsung naik kok. Tapi ya untung sih, Bos, sudah tak buang semua, Bos. Naik 2 tick. Bukan. Jadi NTBK itu ya, itu pergerakannya mirip dengan kayu. Kayu itu kemarin kena tato X, pergerakannya hampir mirip dengan NTBK. Nah, NTBK ini saat ini kena tato X, tanda-tandanya saham ini akan dicabut tato X-nya. Kalau tato X-nya dicabut, maka naiknya akan makin kenceng, bisa jadi arah. Tuh. Dan secara akumulatif, NTBK ini itu sedang dalam masa akumulasi.
Ya, Bos. Gitu. Sering-sering, Bos. Apa? Tuan. Malam Pak Holik. Yes, malam bos. Yang dimaksud dengan tato X itu gimana sih Pak Holik? Oke. Silakan buka idx.co.id. Silakan buka idx.co.id. Maka di sini di perusahaan tercatat, di situ ada notasi khusus. Silakan diklik. Ini ada notasi khusus. Nah, X ini perusahaan tercatat dicatatkan di papan pemantauan khusus. Jadi notasi itu ada banyak, ada B, M, E, A, D ini. Oke, sudah buka di websitenya? Laptop lagi di bawah Pak Holik. Pakai handphone bisa? idx.co.id. Kurang tak ambil ya Pak. Sebentar Pak, nggak apa-apa. Lanjut ya Pak, lanjut aja. Nanti besok saya tanya lagi Pak. Jadi apa notasi X ini? Notasi bukan cuman X, tato bukan cuman X. X ini berarti, ini keterangannya. Apa notasi X? Inilah. Perusahaan tercatat dicatatkan di pemantauan khusus. Ini. Perusahaannya apa aja? Ada apa aja perusahaannya? Di bawahnya di sini ada. Tulisannya itu udah 24. Tapi ini ini 24. Ini 36. 12. Kurang 12 lagi. Jadi ada semua di sini. Tinggal mau cari notasi apa, ada. Jadi saham yang dalam pemantauan khusus itu ada semua di sini. X itu namanya pemantauan khusus. Kalau TTF apa pemantauan khusus? Bukan. Apakah kalau A pemantauan khusus? Bukan. Ini ada keterangannya sih. Kalau tatonya A, keterangannya apa? E, keterangannya apa? L, keterangannya apa? Iya Pak Holik, makasih Pak Holik. Oke bos. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Oli. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya Pak Oli, untuk swing, saya sering menggunakan BPP. Oke. Nah itu saya selalu kewalahan di situ pada saat membelinya selalu lambat. Nah itu biasanya awal keluar itu dari Master Robot itu biasanya jam berapa Pak Oli? Sebelum BBP kan berarti sebelum jam 9. Untuk sorenya, maksud saya untuk sore Pak Oli. Untuk sore jam 16.02. 16.02. Ya. 16.02. Kalau paginya? Ya pagi sebelum jam 9. Yang keluar jam 16.02 dan yang keluar jam 8 pagi datanya sama. Kan pasarnya tutup Pak. Setelah 16.02 sampai jam 8.59 pasarnya kan tutup. Datanya pasti sama. Ya. Berarti kita nanti bisa membelinya di waktu sore setelah lewat dari jam 16, sekitar jam 16.05 Pak Oli ya? Yes. Ya. Betul. Cuma masalahnya di situ kalau katakan harga untuk HK-nya di sebelah kiri sampai tutup kita tidak bisa beli lagi Pak Oli. Iya, ya makanya cari beberapa opsi ya. Kalau ada di bid kemungkinan nggak dapat Pak. Iya. Nggak bisa dibeli. Tapi kalau ada di offer kemungkinan masih bisa beli. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Oke bos. Ada lagi yang lain? Pauli, Yes. saya mau nanya, ini kan saya baru join ya.
Nah, itu Pak Oli kan kalau yang screenernya itu yang dapat saham waktu fast trade kan dari yang WX Robot tadi. Iya. Nah, berarti itu gimana Pak? Kan dia sahamnya cepet tuh. Waktu udah dapat itu nggak akan telat ya Pak? Gimana? Maksudnya waktu market udah jalan nih ya. Nah, terus kita ngetik di yang WX Robot itu, yang FTPSLS tadi itu. Nah, waktu dia keluar rekomendasi sahamnya itu udah waktu kita udah cek cat, terus mau masuk order itu nggak telat ya? Maaf Bu, suaranya kok kepecah ya? Kecil ya? Iya. Benar. Benar, Pak. Oke ya. Gimana? Nah, udah kencang belum, Pak? Ya, oke. Pak? Iya. Mangga. Ya, silakan Bu. Nah, waktu kan di screenernya kan yang WX Robot itu. Oke. Nah, waktu kita masukin FTPSLS gitu kan. Nah, keluar tuh kan si rekomendasi sahamnya. Oke. Nah, waktu kita buka chat, kita buka quick order, kita buka quick ordernya, itu apa nggak telat itu Pak, kalau waktu untuk fast trade gitu? Telatnya di mana? Maksudnya gimana? Itu Pak, Ya. kan yang WX Robot itu. Oke. Ya. Di WX gini Mas, Ibu, saya paham. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. WX Master Robot. Ada mana WX Master Robotnya? Di WX Master Robot, bentar, saya buka WX Master. Saya praktekkan supaya nanti bisa punya gambaran dan bisa dipraktekkan sendiri. Oke. Saya akan buka WX Master Robot. Ini. Apakah nggak telat muncul di WX Master Robot lalu ngecek di tadi? Ini di WX Master Robot ada ABA, Aman, Arsi, Arko. Benar Bu ya? Cek. Iya Pak. Oke. Ada Aman, oke. Aman, ABA, Aman, Arsi, Arko. Ini muncul di WX Master Robot. Lalu saham yang muncul di WX Master Robot kita cek di mana? Di Stockbit. Oke, ABA. Terus Aman. Terus Arci. Terus Arko. Di saat kondisi seperti ini, contoh, Arci, ini kelihatan di layar ya? Kelihatan. Oke. Contoh, saat Arci, kita lihat seperti ini, apakah akan kita beli? Enggak. Emangnya di muter-muter apa muter? Oke. Arci, saat kondisi seperti ini, apakah kita beli? Beli atau enggak? Apa? Enggak, Pak. Enggak, oke. ABA, di saat kita cek kondisinya seperti ini, apakah kita beli? Enggak. Aman, di saat kondisi seperti ini, apakah akan kita beli? Enggak. Kajen, apa ini? Kajen. Saat kondisi seperti ini, apakah kita beli? Itu enggak. Enggak. Ya udah jangan beli dulu. Ini kan tinggal kita tungguin. Contoh. Apa ini? ABA. Kita tungguin saat ABA super trendnya pindah ke bawah, saat itu baru beli. Aman, sama. Saat pindah ke bawah, baru kita beli. Oh, berarti si WX ini itu belum kondisi terjadi ya Pak ya berarti ya? Loh, ya kan memang itu belum terjadi.
Di WX Oh, Master Robot itu mencari saham-saham, ya contoh FTPSLS itu adalah mencari saham yang kondisinya adalah biru pertama, parabolik SAR mau pindah ke bawah, super trend mau pindah ke bawah. Maunya ini berapa jaraknya? Jaraknya antara 1 tik dan 2 tik di antara, bukan di antara, dari harga. Maka akan muncullah sinyalnya. Supaya apa? Supaya kita cek dulu. Saat kita cek, nah kita akan melihat secara real time. Saat pindah ke bawah, ya baru beli. Kalau di WX Master Robot saya sajikan di situ yang sudah pindah ke bawah, lalu kita cek, ya pasti telat. iya, iya. Gitu. Saya belum pakai, Pak. Jadi yang WX Robot itu, jadi saya nanya dulu nih. Yes. Heeh. Jadi di WX Makasih. Master Robot itu yang mau terjadi. Pak Oli, berarti ini kalau chartnya Pak Oli waktu fast trade ini cuma super trend sama si parabolik ini aja ya? Sama Heikin Asia? Ya, yang tadi ini, Iya. yang di MOS ini. Sebenarnya ada banyak yang dilihat sih. Ada MOS, ada Stockbit, ada apa itu namanya, Indo Premier. Jadi supaya aman tradingnya, ya melihat seperti ini, plus tambah Stockbit di sini. Dilihat bersamaan, supaya apa? Supaya kita tahu sahamnya mau naik atau mau turun. Kan ini kita mau fast trade kan? Fast trade itu ya harus serba cepat kan? Ini. Jadi oke. Jadi saat fast trade yang dilihat ya satu layar ini. Satu layar ini ada apa aja? Ada super trend, time frame daily, terus menit, 100 tick, bit over, stock down, dan top gain. Pak, sorry. Tadi waktu yang fast trade itu, ngelihat yang jumlah lot itu dari kita mau masuk biar merakyat gitu lotnya itu, maksudnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, itu ngelihat dari stock dan apa dari bid overnya, Pak? Dari bit over. Misalnya nih kayak ini, yang di NBBK ini, berarti kita gimana itu? Ya ini rata-ratanya berapa? Oh, di rata-rata aja. Iya. Misal 1000 lot boleh nggak? Ini sih masih oke 1000 lot. Yang, nah. Tapi kalau di sini, oh saya mau belinya 20.000 lot. Ini kebanyakan. Kan tertingginya 16.000 misalnya. Gitu. Jadi ambil rata-ratanya. Kalau mau aman belinya berapa? Kalau mau aman cepat, ini 289 lot. Paling kecilnya ya. Paling kecilnya, betul. Oke Pak Oli, makasih Pak Oli. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Holik, selamat malam Pak Holik. Malam bos. Ini yang kita pakai kan selama ini yang satu menit ya. Kalau parabolik SAR sama super trend itu bisa dipakai juga untuk grafik daily nggak? Bisa bos. Jadi tinggal ganti time frame-nya, maka semua indikator itu ngikutin. Jadi kalau pakai daily itu ternyata parabolik SAR-nya pas di bawah, biru pertama, dan super trend-nya juga pas turun ke bawah candle, itu waktu yang tepat juga sama bisa diterapkan seperti 1 menitan ya? Bisa. Tapi pasti sama, maksudnya berarti kita mantaunya harian aja dong kalau pakai daily. Betul. Jadi kalau daily dalam 1 hari kan cuma ada 1 candle. Ya.
Mantaunya ya harian. Kalau mantau time frame daily, tapi dipantaunya setiap menit, kita kayak ngelihatin patung, nggak muncul candle baru di hari itu. Karena kan sehari cuma ada 1 candle. Jadi ngelihatnya, oh hari ini masih biru, ya udah tutup aplikasinya. Besok lihat lagi. Besok oh candlenya masih biru, tutup lagi. Kalau swing ngelihatnya idealnya 2 kali. 2 hari atau gimana? 2 hari ya? 2 kali, sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Ya, jam 11.45 dan 15.30. 15.30 itu mau tutup sama mau istirahat gitu ya? Ya, mau istirahat sesi 1 sama mau tutup pasar. Oh, untuk jaga-jaga kalau dia turun gitu ya? Ya. Berarti kita belinya gimana itu? Gimana? Ambil posisi belinya berarti tetap jalan ya? Begitu sudah ada tanda itu, udah langsung beli aja Bos ya? Iya. Contoh gini. Besok, misalkan besok, mau beli, yang di ini ya, parabolik SAR, parabolik biru pertama dan parabolik SAR pindah ke bawah. Besok ada apa? Bukan besok. Hari ini, dari hasil screening di sini, ini bisa kita lihat. Saham apa hari ini yang candlenya biru pertama dan super trendnya pindah ke bawah. Nah, di sini ada ESA sama INDI. Saham apa yang hari ini yang biru pertama dan parabolik nya pindah ke bawah? Ini ada IATA, TCPI, GTRA, ARKO. Saham apa yang hari ini biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah? Nggak ada. Jadi di hasil screening sini sudah di-screeningkan. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu menemukan biru pertama, ya di sini BP, BPSLS, ada kode sahamnya di sini, langsung HK kalau ketemu, kalau ada. Jarang ada, tapi ada. Itu jam 4 ya? Oh, enggak. Ya misalkan jam 10 ngelihat ada di sini, ya HK. Jam 11 baru ngelihat, ya silakan. Oke. Soalnya kalau pakai fast trade itu apa namanya? Kadang-kadang terlalu cepat gerakannya, kita nggak sempat action itu. Loh, bukan, Pak. Bukan nggak sempat action. Kan sudah fast trade namanya. Trading cepat. Ya harus cepat. Bukan nggak sempat. Nah, kalau nggak bisa cepat, ya jangan fast trade. Jangan fast trade dulu. Swing dulu. Nah, yang nggak bisa cepat, yang belum bisa cepat, saya yakin. Ya, saya pasti yakin. Bapak dan Ibu belum melalui tahapan-tahapan ini. Belum mempraktekkan tahapan ini. Fase belajar trading saham. Saya nanya, apakah fase 2 Bapak dan Ibu melakukan? Ayo. Fase 2 apakah dilakukan? Ada 8 latihan transaksi. 865 saham ditransaksikan semua. Apakah melakukan? Belum, Bos. Nah, jadi kalau nggak bisa cepat, kira-kira wajar apa enggak? Wajar. Oke, siap. Jadi butuh
Nah, kalau nggak mau melakukan fase 2, berarti Bapak dan Ibu melakukannya di mana? Ya di sekuritas. Artinya apa? Sambil transaksi, sambil latihan. Kan gitu. Ya. Nanti kalau di sekuritas, Bapak Ibu sudah transaksi 860 kali, maka akan cepat. Kira-kira begitu. Main lot kecil aja dulu ya, Mas ya. Lot kecil nggak masalah. Kalau apalagi yang fast trade ya, itu butuh cepat. Kadang ditinggal ke belakang, sahamnya sudah turun. Ditinggal ke minimarket, sahamnya turun. Ditinggal ngobrol, sahamnya turun. Ya kan memang fast trade. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Holi. Ya, Bos. Ya. Kalau yang simbol BLS Thank you, Pak Oli. Oke. BLS 1 itu tadi biru pertama, super trend pindah ke bawah gitu ke Pak Holi? Betul. LS super trend lucky start. BPSLS itu artinya biru pertama, super trend pindah ke bawah. Oh iya. Ada lagi yang lain? Oli tanya. Yes. Kalau kita saat trading di jam trading, terus kita pakai patokan di Stockbit, itu yang untuk premnya yang dipakai 5 menit apa 15 menit, Oli? Untuk gimana? Kalau pakai Stockbit untuk panduannya kita beli jualnya pakai Stockbit. Oke. Itu premnya yang pakai 5 menit apa 15 menit? 1 menit. 1 menit. Kok nggak ada ya? Ngetik bikin sendiri ini. Ada 1 menit, Bos. Time frame-nya kan? Ya. Time frame 1 menit kayak gini ya. Mana tadi ya? Oh, diketik sendiri ya. Yes. Ya, ya. Punya saya tadi hanya 5-15 yang muncul. Oh ya. Berarti 100 sticknya nggak ada di mana yang di Stockbit ini ya? Nggak ada. Oke. Berarti yang kita pakai yang 1 menit, Pak Oli ya? Kalau jadi gini, kalau hanya pakai Stockbit boleh hanya 1 menit, gitu ya. Ya. Tapi kalau Bapak benar-benar fast trade, namanya fast trade itu kan harus tahu, harus benar-benar tahu dalam waktu yang pendek sahamnya mau naik atau mau turun dalam tempo yang pendek. Maka tetap dibutuhkan mandiri sekuritas. Kalau benar-benar ingat, kalau benar-benar pengen tahu saham itu baru mau naik atau baru mau turun. Jadi dikombinasi Stockbit sama mandiri sekuritas. Ya. Dan dilihat bersamaan. Contoh seperti di layar saya ini. Ini kan saya pakai mandiri sekuritas plus Stockbit. Fungsinya apa? Kenapa nggak pakai Stockbit aja? Kenapa nggak pakai mandiri sekuritas saja? Karena di mandiri sekuritas tidak ada super trendnya. Maka mau nggak mau, ya pakai Stockbit. Kenapa yang dipakai Stockbit? Di MNC ada super trendnya. Di Indo Premier juga ada super trendnya. Ya karena di Stockbit lebih real time dibanding yang tadi. Di saat jam awal perdagangan. Gitu. Nanti Bapak dan Ibu silakan uji, silakan tes yang sekuritas yang Bapak dan Ibu punya.
Gitu. Pak Oli, Yes. bisa minta tolong Pak Oli dijelaskan sekali lagi cara screening saham untuk swing melalui WX Robot. Oke. Caranya adalah Bapak buka WX Master Robot, Master Robot. oke, lalu cari yang BBP. BBP. Nah ini, ada BBP. BBP. Oke. Setelah itu, cari, nah ini kan ada IBOS, Kayu, MKTR, Koal, Empo, Ya. Aces. Dari saham-saham yang ada di BBP ini, carilah yang paralel. Tandanya apa paralel ini? Ada huruf P. Huruf P. Ya. Ya, ini bisa digunakan untuk swing. Ya. Ada lagi? Pak Oli, tanya Pak Oli. Yes. Yang apa namanya di stock gainer Pak, mau cari dari apa ininya dari stock gainer. Kenapa? Mau cari saham dari stock gainer. Dari stock gainer. Top gainer. Top gainer. Ya, top gainer. Kalau mau nyari dari top gainer, apakah bisa? Bisa. Tapi melihatnya adalah besok jam 8 pagi, Pak. Oke. Kalau kita lihat top gainer ini. Top gainer ini. Top gainer persen, oke. Oke. Oh, itu yang kita pilih top gainer persen ya, Pak ya? Top gainer persen, betul. Oh, top gainer persen, bukan top gainernya aja. Ya. Biar persentasenya yang paling tinggi. Nah, kalau Pak Oli itu nyarinya gimana, Pak? Yang nyari apanya, Pak? Untuk kira-kira kalau Pak Oli mau trading dari ambilnya dari stock gainer. Oh, dari sini. Misal besok pagi jam 9 ya. Saya mau beli saham yang untuk swing gitu ya. Belinya jam berapa dulu ini? Oh, oke. Kalau pagi-pagi, Pak. Kalau pagi-pagi? Iya, belinya jam 9. 9. Misal besok mau beli jam 9. Berarti langkah yang harus saya lakukan pertama, malam ini saya akan memfoto top gainer ini. Oke. Nomor 1 sampai nomor 50 akan saya foto. Kalau ini sampai 100 saya foto. Nomor 1 sampai 100. Oke. Malam ini saya foto. Besok pagi jam 8 dari nomor 1 sampai nomor 100 tadi saya cek satu persatu. Saya ketik di sini nih. Molly. Ini kan nomor 1 Molly. Nomor 2 Dewa. Saya ketik satu-satu besok pasti. PTNY. DMMX. Apa yang saya cari? Yang saya cari adalah saham-saham yang muncul candle bayangan pertama. Sorry. Saya cari adalah saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Sebelum jam trading ya, Pak? Kenapa? Sebelum jam trading ya? Jam 8. Jam 8. Ya, jam 8 sampai jam 9, dari 100 saham yang saya foto tadi, saya cek satu-satu dan saya cari mana saham yang candle bayangannya biru pertama kali dan sejajar. Jadi bukan cuma biru pertama kali, tapi sejajar.
Maksudnya sejajar gimana, Pak Oli? Mohon maaf. Kenapa? Maksudnya sejajar bagaimana? Maksudnya sejajar, sama tingginya sama dengan candle sebelumnya, Pak. Candle bayangannya tingginya sama dengan candle sebelumnya. Lebih tinggi ya, bukan lebih rendah gitu maksudnya, Pak? Sejajar, bukan lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kalau ini DMMX ini nggak masuk ya Pak ya? Loh, candle bayangannya kan belum muncul, Pak. Belum tahu. Candle bayangan kalau di Mandiri Sekuritas akan muncul antara jam 7.40 sampai jam 8.59 WIB. Oke. Kalau malam hari ini belum terlihat. Oke. Candle sejajar itu contohnya seperti ini. Kalau di WX Master Robot malam ini kita sudah bisa melihat yang namanya candle bayangan. Contoh. Oh, lagi update. Oke. Saya kasih contoh yang tadi pagi deh. Apa tadi pagi ya? IATA mana IATA? IATA tadi pagi itu sejajar. Nah ini. Tapi kecil ya, nggak kelihatan ya. Ini. Candle kemarin dengan candle bayangan tadi pagi itu sejajar. Maka di sini ditulis paralel ya. Ini sejajar. Bisa nggak kalau candle bayangan yang kita dapatkan sore itu berbeda dengan besok pagi, Pak? Yang sama, Pak. Sama ya? Iya. Sejajar tingginya Pak Holi ya. Kenapa? Yang sejajar tingginya Pak Holi candle yang sebelumnya Pak. Ya, dengan candle sebelumnya. Bos Holi, maaf. Boleh tunjukkan di top gain tadi yang tidak sejajar seperti apa? Biar bisa bedainnya. Bos. Kalau malam ini Pak, nggak bisa ditunjukkan di top gain. Candle bayangan baru muncul besok. Oh iya betul. Maksudnya pengen tahu kalau tidak sejajar itu seperti apa, sejajar bagaimana gitu. Oke. Yang nggak sejajar, contoh apa nih? Sahamnya. Sampai pekolongan itu teh, Pak. Tadi ada saham apa tadi? Fit DMMY, Dewa, VTNY, DMMX. Ini VTNY, ini candlenya nggak sejajar. Candle bayangan apa DMMX deh. Candle bayangannya ini, candle kemarin hari ini kan nggak sejajar. Tingginya nggak sejajar Pak. Candle bayangan dengan candle sebelumnya itu tidak sama tingginya. Itu namanya nggak sejajar. Siap Pak Holi, terima kasih. Oke. Jadi candle sebelumnya itu pendek ya, Bos? Kenapa? Candle sebelumnya pendek ya, Pak? Bisa lebih pendek, bisa lebih tinggi. Kalau ini kasusnya DMMX ini pendek ya? Itu kok pendek sih sebelumnya? Kan lebih tinggi, Pak. Candle sebelumnya.
candle bayangannya ini, candle bayangannya saya tarik garis ke bawah. Candle kemarin kan ini, kan nggak sejajar, ujungnya. Kalau pengen mudah, ini, di posisi shadow ini pasti tulisannya paralel kalau sejajar. Iya ya Pak. Oh, paralel itu pasti nggak sejajar ya. Paralel itu pasti sejajar. Oh, paralel pasti sejajar, cuma bayangannya lebih tinggi. Ya apa sih, Ren? Paralel itu namanya sejajar. Bayangannya sama, tingginya sama. Kalau tingginya sama, itu namanya sejajar. Oh iya. Jadi kalau shadow positionnya paralel, pasti candle-nya sejajar. Iya, Bos. Kalau Ada tulisannya boleh ya. Ada. Tulisannya seperti apa? Coba dicek. Kayu misal. Ada nggak tulisan paralelnya? Nah ini, kan ada paralel. Buat besok. Kenapa di WX Master Robot sudah bisa melihat? Di sekuritas belum bisa. Yaitulah fungsinya WX Master Robot. Supaya bisa tahu lebih duluan. Pak Holik, itu paralel itu gunanya untuk apa ya? Untuk kita mengetahui sahamnya akan naik. Mengetahui sahamnya akan naik. Yes. Halo, Pasti ya itu ya. resiko. Nggak ada yang pasti. Probabilitasnya tinggi. Nanti saya bilang pasti langsung ini. Probabilitasnya tinggi. Berarti kalau paralel berarti sebaiknya kita langsung beli ya di hari itu ya. Jualnya besok ya. Ya. Makanya kalau mau swing, cari yang di BBP dan paralel. Tuh. Jadi screeningnya cukup 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Tinggal melihat di sini. P, ini kan ada P ini. Ini paralel candle. Kalau dicek grafiknya, yang ada P-nya ini candlenya sejajar. Tapi kalau P slash-nya DT itu berarti downtrend dong. Pak Holik. Kenapa? Kayak SSMS itu. Ya. Itu kan P. Tapi kok downtrend ya? Lalu mau beli yang uptrend? Iya dong. Oke. Bapak mau beli yang uptrend kayak gini? Apakah mau ini RAM uptrend? Tapi merah merahnya ujungnya merah ya? Iya, ujungnya merah. Kalau dilihat Uptrend grafiknya, ini apa? Uptrend apa downtrend? Uptrend itu kayaknya. Berarti beli dong kalau uptrend. Ya. Ada yang berani beli besok? All in? Sahamnya uptrend. Candlenya merah pertama. Enggak berani. ARP. Tapi kan uptrend, Bos. Ini uptrend loh. SSMS, apa tadi? SSMS. Itu ada channel doji itu. SSMS. Downtrend. Iya, downtrend.
Tapi paralel. Kenapa? P. Ya, tapi tadi P, biru pertama P. Downtrend. Ada yang nggak berani beli? Saya balik pertanyaannya. Wah, nggak berani beli tuh, Bos. Nggak berani beli. Ya. Kalau RAM tadi berani beli. Berani Pak, SSMS beli. Kalau ini berani, awalnya merah terus nanti biru. Bukan gini loh. Ini kan kita selama ini salah persepsi. Kalau saham uptrend dibeli, saham downtrend nggak berani beli. Gitu kan? Nah, yang benar itu adalah saham mau naik dibeli, saham mau turun jual. Nggak peduli uptrend, nggak peduli downtrend. Downtrend dan uptrend itu hanya persepsi cara melihatnya. Di time frame berapa. Ya. Kalau time frame-nya diubah ke lebih kecil, maka akan terlihat SSMS ini bukan downtrend, uptrend. Kalau dilihat di time frame menit. Oh. Oke. RAM kalau dilihat di